Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Chandra dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai bab 5. Yang pertama, tentang kerja aliran dan energi aliran fluida. Yang dinamakan kerja aliran yaitu sebuah usaha yang mendorong suatu massa fluida yang bertekanan dan memiliki volume untuk memasuki volume aturnya. Lalu fluid fluida ini memiliki tekanan. Agar tekanan ini bisa masuk ke volume atur, maka diperlukan sebuah usaha untuk mendorongnya masuk ke volume atur. Maka di sini telah dirumuskan usaha aliran atau kerja aliran sama dengan tekanan dikali volume. Satuannya kilojoule per kilogram. Lalu energi total fluida yang mengalir dirumuskan dengan theta sama dengan eh, tekanan dikali volume ditambah energi dalam ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Sedangkan fluida yang tidak mengalir dirumuskan sebagai E sama dengan energi dalam ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Lalu lanjut ke materi selanjutnya tentang analisa energi sistem steady flow atau aliran tuna. Aliran tuna atau biasa disebut steady flow adalah jika laju aliran fluida yang melalui suatu mesin atau peralatan dan laju perubahannya adalah konstan. Aliran tuna ini dapat didefinisikan sebagai proses di mana materi dan energi dengan keadaan stabil mengalir melalui volume atur pada sistem terbuka. Diketahui aliran massanya sama dengan konstan dan energi volume aturnya sama dengan konstan. Lalu sebuah aliran tuna atau steady flow ini memiliki karakteristik salah satunya yaitu laju perpindahan panas dan kerja yang melintasi batas sistem adalah tetap dan tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, seperti tadi yaitu aliran massanya, volumenya, dan energinya yaitu konstan. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang proses aliran tuna pada perangkat teknik. Perangkat teknik yang memiliki fungsi atau sebuah proses perangkat teknik yang ada proses aliran tuna, salah satunya atau beberapanya yaitu seperti nozzle dan diffuser, terus ada turbin dan ada kompresor. Pada nozzle diketahui bahwa penampang awalnya itu kan volumenya lebih besar dan penampang akhirnya itu diameternya lebih kecil, sehingga uh, kecepatan awal dari kecepatan awalnya lebih kecil dibandingkan kecepatan akhirnya karena perbedaan luas penampang ini. Maka tekanan pada penampang awal ini eh, lebih besar daripada tekanan eh, penampang kedua ini. Dikarenakan tekanan berbanding lurus dengan volume. Semakin besar volume, maka semakin besar tekanan. Tetapi jika lanjut, maksudnya volume lanjut ke diffuser, berbanding terbalik dengan nozzle,
Di sini penampang awalnya lebih kecil daripada penampang akhirnya, sehingga kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhirnya karena perbedaan luas penampang. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh perangkat teknik yang mempunyai proses aliran tunak yang lainnya adalah turbin dan kompresor. Seperti yang diketahui di sini, uh, I masuk dan diproses oleh turbin sehingga menghasilkan daya dan menghasilkan E keluarannya sebesar E. Lalu pada kompresor berbanding terbalik dengan turbin. Di sini kompresor membutuhkan sebuah usaha atau kerja terlebih dahulu. Lalu akan menghasilkan E dan inputnya ada I. Rumus turbin yaitu W dot T sama dengan M dot dikali entalpi I dikurang entalpi E. Kompresor sama dengan W dot C sama dengan M dot dikali entalpi E dikurang entalpi I. Lalu untuk subbab berikutnya mengenai analisa energi aliran tak stabil. Yang seperti gambar berikut ini, ada sebuah keran yang mengalir ke bawah. Aliran tak stabil ini adalah di mana kondisi aliran fluidanya berubah seiring dengan waktu. Contohnya, pada saat kita membuka keran, maka air yang mengalir adalah aliran stabil. Namun saat keran ini sedikit ditutup, maka fluidanya adalah aliran tak stabil. Jika dibiarkan keran ini terbuka dan tidak disentuh sama sekali, maka itu adalah aliran stabil. Sedangkan jika ditutup sedikit, maka itu adalah aliran tak stabil karena terdapat perubahan aliran fluida terhadap waktu. Lalu lanjut ke bab 6, yaitu tentang hukum kedua termodinamika. Diketahui bahwa di sini ada skema tentang siklus refrigerator atau sistem siklus kulkas. Refrigerator adalah alat yang bekerja dalam siklus untuk mengurangi atau mempertahankan suhu ruang di bawah suhu sekitarnya. Di sini ruang A adalah ruangan yang akan dipertahankan pada suhu T2 yang lebih rendah daripada udara luar udara T1. Karena perbedaan suhu tersebut, panas sebesar Q2 ini akan tetap merembes ke ruang A. Untuk mempertahankan suhu di ruang A ini, panas harus diangkut dari ruangan ke udara luar dengan laju yang sama dengan panas yang merembes masuk.
Panas ini diserap oleh cairan pendingin atau refrigerator yang tengah menguap di evaporator pada suhu yang lebih rendah dari T2 dan mempertahankan kalor penguapan Q2 dari ruang A. Uap tersebut mula-mula dimampatkan dengan bantuan kerja dari kompresor WK. Lalu diembunkan di kondensor pada suhu yang lebih tinggi dari suhu udara luar T1, sehingga kalor pengembunan Q1 mengalir ke udara luar. Embun yang terbentuk dibiarkan mengambang di katup ekspansi dan menghasilkan kerja WE sehingga suhunya turun sampai kurang dari suhu ruang T2. Lalu lanjut ke subbab berikutnya, yaitu mesin panas, siklus mesin panas. Siklus mesin panas ini dari panas sejumlah Q1 akan mengalir ke mesin dan diolah mesin sehingga menghasilkan output yang berupa daya W. Mustahil bagi sebuah mesin mengolah panas dari tandon panas ini sejumlah Q1 yang akan menghasilkan daya yang jumlahnya sama dengan panas yang masuk. Pasti akan ada panas yang terbuang ke tandon dingin. Jadi mustahil sebuah mesin ini mengolah sejumlah panas Q1 ini seluruhnya untuk menghasilkan daya. Sehingga ada panas dari sisa Q1 yang akan mengalir ke Q2. Lalu rumus W sendiri sama dengan Q1 sama dengan Q2. Mustahil pula jika panas sejumlah Q1 mengalir ke mesin dan diolah, lalu dibuang ke tandon dingin sejumlah Q2, itu Q1-nya sama dengan Q2. Karena jika sama, maka tidak akan menghasilkan suatu output daya atau usaha. Lalu sebuah mesin ini mempunyai efisiensinya. Efisiensi sebuah mesin dipengaruhi oleh daya dan panas sejumlah Q1 dirumuskan dengan eta efisiensi sama dengan W per Q1 atau sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 atau sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1.